bahwa kita harus meninggalkan pandangan tentang istiqomah, tidak mempersoalkan posisi kita di hadapan Allah Ta'ala, semata-mata memang Allah itu posisikan sebagai kekasih kita, dan pokoknya ini yang tinggi, yang cukup sulit untuk kita dijalani. Mungkin saja kalau yang Ya, ketiga ini posisinya adalah posisi Rasulullah dan Al-Ma'sumin ya, Ustaz? ya, ya jelas para nabi, para maksumin, salam itu sudah tentu berada pada tingkat yang ketiga ya. Tapi bahwa para salih pun bisa juga mencapai pada tingkat yang ketiga dalam konteks yang tentu ada tingkatannya ya. Hmm. Karena tingkatan ketiga juga memiliki tingkatan yang sangat banyak ya. Jadi banyak para kekasih-kekasih Allah juga mencapai pada derajat yang ketiga itu sebagai seorang kekasih. Dia mabuk dalam kecintaannya sehingga dia tidak lagi menyaksikan dirinya di hadapan Allah, tapi mungkin hanya pada tingkat asma atau nama-nama tertentu saja. Berbeda misalnya sampai pada tingkat Rasulullah dan Ahlul Bait alaihissalam, mereka insanul kamil yang secara mutlak, kemudian kesadaran hakikiyah ilahiyah itu ada pada diri mereka, bukan dalam batasan tertentu ya. Jadi itu ada tingkatan-tingkatan yang berbeda satu dengan lain. Bahkan di antara maksumin sendiri, Ahlul Bait alaihissalam itu punya tingkatan tersendiri. Jadi misalnya ada orang bilang kepada Imam Ali Zainal Abidin, kenapa engkau ini tidak seperti ayahmu Ali bin Abi Thalib? Sehingga merahlah muka Ali Zainal Abidin dan berkata, waihak, celakalah engkau, tidak akan pernah ada manusia yang menyamai derajat dirinya. Jadi ini menunjukkan perbedaan ya antara tentu Rasulullah, Imam Ali dan seterusnya. Itu tingkatan-tingkatan mereka ada yang lebih sempurna dibanding yang lain, tapi dalam kesempurnaan yang mutlak. Nah, para kekasih Allah juga demikian. Mereka sampai pada kesempurnaan tertentu, tapi kesempurnaannya terbatas ya. Jadi ada yang disebut dengan waliul mutlak, ada yang disebut dengan waliul muqayyad ya. Jadi ada wali yang sifatnya mutlak kesempurnaannya, ada yang terbatas. Dan umumnya yang selain daripada para nabi, para rasul dan para ma'asumin alaihissalam, dia berada pada sempurnaan yang terbatas tersebut. Oke, kalau yang tadi yang para wali itu yang al-maksumin dan sebagainya itu keistiqomahan terletak pada keterikatan hatinya ya, saja keterikatan hatinya kepada Allah Ta'ala gitu. Kalau dari aspek lahiriahnya bagaimana Ustaz? Ya, bahwa mereka jelas ya, apa yang muncul pada lahiriah mereka itu juga sebenarnya bagian dari apa yang ada dari ruhaniah mereka ya. Kan zahiriah kita ini kan sebenarnya mengikuti apa yang ada di batiniah kita ya. Jadi ini kan adalah wajah zahir kita ya. Nah, itu dan muncul dari batiniah kita. Jadi orang yang kemudian berubah-ubah wajahnya itu karena kemunafikan yang ada di batin mereka ya. Kalau batinnya itu dalam keikhlasan dalam ini, maka itu terpancar pada diri mereka juga. Demikian juga, dan karena itu misalnya Rasulullah dalam hadis mengatakan bahwa sungguhnya jiwaku tidak pernah tidur ya. Ini dalam keterjagaan terus menerus ya. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka secara zahir pun menampilkan itu. Jadi karena itu para arif mengatakan bahwa para kekasih Allah, para rasul, para nabi maupun al-ma'sumin alaihissalam itu secara zahir mereka melakukan hal-hal yang sempurna ya. Jadi secara zahir pun mereka melakukan hal yang sempurna. Artinya waktu yang mereka gunakan itu secara sempurna, tidak ada israf padanya. Juga kemudian tindakan yang mereka kerjakan, perkataan yang mereka sampaikan, pandangan yang mereka pandangan yang mereka lepaskan, pandangan yang mereka kemudian gunakan, ya, pendengarannya pun itu semua bagian yang kemudian pada mereka itu terjaga dan selalu berada dalam kesempurnaannya masing-masing ya. Karena itu Rasulullah Imam Ja'far mengatakan bahwa likulli syai'un zakat wal zakatul ain, misalnya an-nazar lil ibar ya. Jadi misalnya begini, bahwa segala sesuatu ada zakatnya. Zakat mata itu misalnya melihat dengan pengetahuan ya.
wa qaddu anis syahwat, saya melepaskan pandangan dari sesuatu yang mengantarkan syahwat. Zakat pendengaran itu istima'ul khair wal ilm wal hikmah, ya. Mendengarkan pengetahuan, mendengarkan hikmah, ya. Wan nasihatud din, kemudian nasihat dari agama, ya. Itu zakat dari telinga. Dan orang-orang yang atau hamba-hamba Allah yang sudah sampai pada derajat insan kamil ini, seluruh bagian dari anggota jawarihnya, tubuhnya itu melakukan hal-hal yang sesuai dengan kesempurnaannya. Jadi mereka tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang makruhat, ya. Jangankan yang haram, ya. Yang makruhat pun mereka tidak mungkin lakukan, gitu. Karena kesempurnaan yang ada pada batin mereka. Oke. Ini kalau dari secara praktis, ya, praktis untuk kita istiqomah itu, apakah kalau dalam aspek ritual, apakah harus menetapkan satu bentuk ritual, misalkan seperti tadi contohkan, kalau kita sholat malam berarti harus terus-menerus itu, atau istiqomah itu misalkan kita bisa mengambil berbagai ritual-ritual yang khususnya dalam Islam atau yang dianjurkan sedekah dan sebagainya, tetapi dalam keadaan kita melakukan ibadah terus, misalkan hari ini kita sedekah, lalu besoknya kita sholat, terus besoknya gitu lagi. Apakah atau harus satu item aja terus gitu, San? Gimana? Ya, istiqomah itu kan harus terus dalam satu item, ya. Tentu sebaiknya bisa kita lakukan semua itu kan. Salah satu kritik dari Imam Khomeini rahmatullah alaih dalam bukunya Baunah Hadisan, ya, menarik bahwa banyak orang berlindung dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu diri kecuali atas batas kemampuannya. Tapi pertanyaannya bahwa ada dua hal. Pertama, dari mana kita tahu batas kemampuan kita? Sudahkah kita mencoba kemudian sesuatu tersebut sehingga kita tahu itulah batas kita dan kita tidak mungkin lagi melebihi batas itu. Yang kedua, bahwa apa mungkin Tuhan membebani syariatnya yang tidak mampu dilakukan oleh hambanya? Itu juga mustahil. Hingga karena itu bahwa apa yang kemudian kita lakukan, apa yang dianjurkan oleh Allah itu pasti dapat kita lakukan. Dan karena kesalahan utama tadi berlindung pada ayat itu dalam penafsiran yang keliru, ya. Nah, seperti seorang yang mengangkat besi, ya, mengangkat barbel itu, atlet itu, dia terus-menerus melakukan itu sehingga tahu kadar kemampuan dirinya sampai pada tingkat yang seperti apa, ya. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Karena dia continue, dia istiqomah dalam melakukan itu, ya. Sehingga dia tahulah kemudian batas dirinya. Nah, demikian kita dianjurkan untuk terus-menerus melakukan itu, ya. Sehingga itu sesuatu yang menjadi satu malakah. Kalau kita kemudian memilih satu, kemudian berpindah lagi pada sesuatu yang lain, pindah lagi pada sesuatu yang lain, maka sesuatu itu tidak akan pernah menjadi malakah pada diri kita. Ya. Jadi tentu kita harus melakukan semua, ya. Artinya bukan berarti bahwa kita istiqomah dalam sedekah lantas meninggalkan sholat malam, tidak juga, ya. Nah, kita lanjutkan walaupun kemudian sholat malam itu hanya 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya, sebelum masuknya subuh misalnya. Tapi kalau itu terus menerus kita lakukan secara istiqomah dalam upaya mendidik diri kita, ya. Demikian juga kita setiap hari bersedekah misalnya dengan jumlah yang kemudian terus menerus kita berikan sesuai dengan kemudian kita batasi pada tingkat kita, itu akan menjadi malakah pada diri kita. Dan ketika malakah itu terjadi, dengan mudah kita akan meningkatkan pada tingkat yang berikutnya. Seperti kalau setiap hari gitu, ya. Ya, orang bersalawat misalnya. Antara anjurannya bahwa Nabi beristighfar misalnya 70 kali sehari. Kita bersalawat misalnya 70 kali sehari misalnya. Tapi itu dilakukan secara rutin, bersalawat itu. Terus menerus kita lakukan. Itu akan jauh berefek pada batin kita. Dibandingkan kita misalnya waktunya gitu, ya, saja. Kenapa? Waktunya misalkan ini kalau saya biasa misalkan baca istighfar itu ba'da sholat misalkan 1000, ya, ya. Ya. Waktunya juga harus sama. Ya, karena itu akan memudahkan kita untuk melatih diri kita, ya, kalau kita tentukan waktunya. Sehingga dengan otomatis bahwa segala aktivitas itu akan tersisihkan ketika kita sudah istiqomah pada hal tersebut. Jadi ada orang yang mungkin istiqomah tidur pada pukul 10 malam
Setiap pukul 10 malam dia akan tidur. Gitu. Kenapa? Karena itu menjadi bagian dirinya. Gitu. Dan sehingga segala aktivitas yang lain akan tersisihkan ketika dia sudah pada seperti itu. Kita kadang berpikir bahwa kita udah punya waktu untuk ini. Kenapa muncul pemikiran seperti itu? Karena kita belum istiqomah dalam hal tersebut. Sehingga kemudian segala agenda yang lain akan bercampur satu dengan yang lain. Tapi kalau sesuatu itu sudah menjadi sesuatu yang rutin, istiqomah dilakukan, maka hal-hal yang lain akan kemudian berada pada waktu yang lain, tidak pada waktu tersebut. Gitu. Jadi karena itu para kekasih-kekasih Allah, waktu mereka itu bagaikan kemudian jam. Dulu ada ini para tetangga Imam Khomeini di Najaf itu berkata bahwa kami tahu waktu itu dari apa yang dilakukan oleh Imam Khomeini. Jadi kalau dia keluar dari rumahnya untuk berziarah, maka pasti itu pukul 2 malam. Sehingga dia kembali ke rumahnya, maka itu pasti pukul 7 pagi. Artinya bahwa waktu-waktu para kekasih Allah itu mereka menjadi jam ya, sudah ini dengan sendirinya karena sudah menjadi bagian yang melangkah pada dirinya. Waktu mukalaahnya, waktu istirahatnya demikian. Oke, Ustaz, ini ada pertanyaan masuk via chat room kita dari Pak Hamid Algor. Izin bertanya, apakah pemberian kelebihan bisa juga dari orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia? Jadi gimana, Ustaz? Ya, bahwa tawasul ya, pertama bahwa adalah keterhubungan kita ya sebenarnya, berwasilah misalnya kepada orang-orang, diantaranya banyak hal ya tawasul itu kepada orang yang kepada perintah Allah, pada nama-nama Allah ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, maka Allah dan pada Allah dan nama-nama yang indah maka berdoalah kamu melaluinya. Demikian juga melalui wasta'inu bisobri wassalah, misalnya minta pertolongan melalui kesabaran dan sholat, itu kan tawasul ya. Demikian juga dengan orang yang meninggal dunia yang soleh ya, tentu saja. Karena Al-Quran menjanjikan bahwa wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya inda rabbihim. Ya, bahwa jangan kamu katakan orang yang mati di jalan Allah itu mati, tidak, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apakah kita misalnya masih mendapatkan dari orang-orang yang soleh ini beragam kemuliaan, bahwa mereka itulah cahaya-cahaya Allah. Ketika kita mendekati atau bersama dengan cahaya Allah, tentu saja cahaya itu akan menerangi kita juga. Jadi fungsi ziarah kepada orang-orang yang soleh, pada Rasulullah, pada Ahlul Bait alaihissalam, pada para kekasih-kekasih Allah, kita menyaup cahaya itu. Karena mereka dijaga oleh para malaikat ya, karena kemuliaan mereka ya. Cahaya mereka menjadi sangat luar biasa. Itu akan berefek pada batin kita. Bukalah batin kita ketika kita tengah berziarah dengan orang-orang yang soleh, itu akan terhubung diri kita dengan mereka, dan cahaya-cahaya keagungan mereka pun akan memancar pada kita. Jadi ini akan menjadikan sesuatu yang juga luar biasa. Ada banyak orang yang mengalami hal-hal yang luar biasa ketika mereka kemudian terhubung secara ruhania kepada orang-orang yang mulia yang telah meninggal dunia. Ada saya lupa nama secara, kalau saya tidak salah namanya Al-Hakim ya, salah seorang arif lah ya. Dia awalnya orang yang dianggap bodoh ya, tidak dipedulikan, tapi anak yang soleh, orang yang soleh, sampai dia dan tidak pandai juga membaca dan menulis, tapi dia berziarah pada salah satu dari cucu Rasulullah SAW. Dia berziarah, menangis, dia mengadukan keadaannya yang direndahkan, di ini dan sebagainya. Subhanallah, dia lakukan terus-menerus ziarah itu sampai satu saat dia merasakan bahwa dia berjumpa dengan cucu Rasulullah itu dan memberikan, kemudian mengusap kepalanya, dan sejak itu dia seakan-akan melihat Al-Quran itu ada di hadapannya. Jadi dia dapat kemudian menghafal Al-Quran, bukan menghafal Al-Quran ya, tapi bahwa Al-Quran itu menjadi sesuatu yang hadir pada benaknya,
Sehingga kapanpun ditanya tentang ayat Al-Quran dan sebagainya, itu dia seakan-akan melihat Al-Quran itu ada di hadapannya dan dengan mudah dia membacanya. Ini diantara banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya melalui orang-orang yang telah meninggal dunia. Suhrawardi Al-Maktub itu seorang filosof besar yang mendirikan kemudian mazhab Isyraqiyah dalam filsafat, mazhab kedua. Di antara persoalan yang dia kemukakan itu ada persoalan yang berat tentang membuktikan objektivitas pengetahuan, ya. Dan dia mendapatkan kemudian dari wujud yang menyebut dirinya adalah Aristo, gitu kan, yang kemudian memerintahkan dia untuk memahami apa yang ada di dalam dirinya. Sehingga dengan itu kemudian dia menemukan konsep tentang alamul misal, ya. Jadi bagaimana kemudian temuan dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia yang mulia itu bisa terjadi dan memberikan kemudian keutamaan-keutamaan. Mullah Sadra ketika memecahkan suatu persoalan tentang teori kesatuan antara ilmu dan orang yang berilmu, itu berada di makam Sayyidah Fatimah Al-Ma'sumah, ya, saudara dari Imam Ali Ar-Ridha, cici Rasulullah SAW, dan dia mengatakan tiba-tiba aku mengalami keterbukaan dan keterjagaan, aku merasakan keadaan yang sangat luar biasa, dan tiba-tiba persoalan yang berat selama ini yang aku pikirkan, di situ aku menemukan jawabannya. Ini kan hal-hal yang luar biasa, ya, karena keterhubungan dengan orang-orang yang telah mulia, yang telah meninggal dunia. Ustaz, ini masih ada pertanyaan nih terkait dengan jiwa ini dari Ibu Wiwik Widya Astuti. Ada yang beranggapan bahwa jiwa yang tidur itu berarti kematian. Jiwa yang dimaksud itu apa? Terus yang kedua, apa benar mata fisik Rasulullah itu tidak pernah tidur? Ya. Sana. Gini, ya, ada hadis mengatakan bahwa an-naum abna'ul maut, ya. Jadi tidur itu adalah putra kematian. Jadi itu gambaran, ya, sepertiga. Sebenarnya menggambarkan pada kita, ya. Tubuh kita kan tidak bergerak, tapi jiwa kita itu kan hidup, ya, sadar, ya, memiliki kesadaran walaupun di ini yang berbeda, ya. Ini jadi karena itu jiwa kita itu kan tidak pernah dia mati, ya. Ya, terus ada, terus terjaga, terus memiliki kesadaran, berinteraksi, bahkan menyaksikan beragam hal yang mungkin luar biasa, ya, jiwa kita. Dan Al-Quran sendiri menggambarkannya. Nabi Ibrahim bermimpi mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya, ini arafil manam anni azbahuka, aku mendapatkan perintah dalam mimpiku untuk menyembelih dirimu, misalnya kan. Dan Nabi Yusuf juga, ini ra'aitu ida asyara kawakiba wa syamsa wa qamara ra'aitu lisajidin, aku menyaksikan 11 bintang, rembulan, matahari datang sujud kepadaku, gitu kan. Itu di alam mimpi mereka, ya. Jadi itu artinya mimpi itu kita tidur, ya, disebutkan tadi sebagai putranya kematian, ya, atau anak kematian, itu sebagai simbolisasi bahwa menggambarkan keadaan kematian itu hampir mirip begitu, walaupun hanya sepersekian persennya, ya. Gitu. Nah, bahwa apakah Rasulullah itu dalam keadaan tidur dia tidak tersadar, jiwa Rasulullah itu terus terjaga, ya. Bahwa tidak pernah kemudian hilang kesadarannya dari keterjagaan itu. Jadi walaupun mungkin fisik secara ragawi Rasulullah tertidur, tapi kesadaran Rasulullah itu terus ada pada semuanya. Karena Rasulullah sebenarnya pada hakikatnya insan kamil, ya, manusia yang luar biasa, dan dia berada sebagai hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada apapun yang tidak disadari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita aja yang kadang melihat sesuatu itu dalam ketidakterjagaan, ya, dalam ini, padahal sebenarnya dia dalam keadaan terjaga. Jadi demikian pada Rasulullah itu dia dalam keadaan sadar, apakah bukan fisiknya, ya, bukan pada mata zahirnya, ya, tapi yang dimaksud tentu jiwa, mata batinnya. Dan mata batin ini kalau melihat itu lebih tajam, ya, sebagaimana Al-Quran mengatakan bahwa fakasabna angka ghita'aka fabasaruka yaumal hadid, bahwa kami singkat kemudian pandangan batin kamu, dan kamu pandangan pada saat itu menjadi sangat tajam. Jiwa kita kalau menyaksikan sesuatu dia sangat tajam sebenarnya.
Nah, kalau orang mampu kemudian melepaskan kesadaran materinya ini dan mengangkat kesadarannya pada kesadaran jiwanya, pada kesadaran ruhaninya, maka tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapannya. Bahkan sesuatu yang ada di hati orang lain pun dapat dia ketahui. Oke, Ustaz, kita berada di penghujung waktu kita. Barangkali Ustadz Antum bisa menyampaikan perihal sedikit tentang wiladah Imam Hasan Al-Mujtaba dan Imam Jawad. Ya. Mungkin teladan apa yang bisa kita ambil dari beliau untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Ya, saya sedikit saja mungkin ingin menyampaikan bahwa ini dari riwayat dari Imam Zainal Abidin. Innal Hasan bin Ali bin Abi Thalib kana a'badan nas fi zamanihi wa azhadahum wa afdalahum wa kana idza hajja masyan wa rubama masya hafiyan wa kana idza zukira al-mautu baka wa idza zukira al-qabru baka wa idza zukira al-ba'thu wa nusyuru baka wa idza zukira al-mamaru ala surati baka wa idza zukira al-ardu ala Allah ta'ala zikruhu shahaqa yukshi alaihi minha wa kana iza qama fi salatihi ta'idu fara'isuhu baina yaday rabbi wa kana iza zukhira al-janna wan nar ittaraba salim wa sa'ala Allahu janna wa ta'uzu bihi minan nar. Imam Ali Zainal mengatakan bahwa sungguhnya Al-Hasan putra Ali bin Abi Thalib sebagai hamba yang paling taat, paling tunduk kepada Allah pada zamannya, yang paling zuhud dan paling mulia di antara seluruh manusia yang ada di zamannya. Dan kalau dia menunaikan ibadah haji, dia menunaikan ibadah haji dengan berjalan dalam ketundukan pada Allah. Dan jika dia mendengar berita tentang kematian, maka dia akan menangis. Jika mendengar tentang kubur, dia menangis. Jika mendengar tentang kebangkitan dan dikumpulkannya nanti di yaumil mahsyar, dia menangis. Dan jika mendengar tentang perjalanan melewati sirat, dia menangis. Dan jika mendengar kemudian bahwa dalam menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, maka berguncang tubuhnya. Dan kalau dia berdiri hendak sholat, maka tergambarkan pada dirinya ketundukan di hadapan Tuhannya. Dan ketika kemudian teringat tentang surga dan neraka, maka tunduklah batinnya dan memohon pada Allah agar menempatkan dirinya di surga dan menjauhkan dari azab neraka. Ini Imam Hasan digambarkan sebagai sosok yang sangat luar biasa, mulia dan utama pada di masa kehadirannya. Dialah yang paling tampan, paling indah wajahnya, dan paling tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan Imam Jawad, sebut sebagai Imam Jawad karena begitu dermawan, begitu mulia kedudukannya. Sini digambarkan bahwa ada seseorang yang kemudian menyaksikan anak muda yang menaiki kemudian tunggangan keledai, dan di situ wajahnya begitu indah, namanya bagaikan kemudian bulan purnama karena keindahannya, dan orang-orang kemudian menatap wajahnya dengan sangat luar biasa. Dan aku bertanya, siapa dia? Orang di sebelahku berkata, dialah putra Abu Thalib, yaitu Jawad, dari putra dari Ridha. Dan aku kemudian melaknat Ali bin Abi Thalib, celakalah bahwa ini Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian tiba-tiba katanya bahwa Imam Jawad itu berpaling kepada aku dan berkata, celakalah hatimu yang tertutupi dari hakikat kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga aku terkaget luar biasa. Kenapa kau tahu apa yang ada di batinku? Imam Jawad mengatakan bahwa kami Ahlul Bait Nabi menyaksikan yang zahir dan batin. Ini satu hal yang luar biasa. Karena itu kata orang itu, Qasim ibnu Abdurrahman, bahkan Imam memanggil namanya, ya Qasim ibnu Abdurrahman, celakalah bagi hatimu yang kotor karena tidak mampu melihat kebenaran. Dan karena itulah kemudian kata Qasim ibnu Abdurrahman,
kemudian berbaiat kepada Muhammad Jawad, dan aku mengikuti dirinya selama menunaikan ibadah haji, dan aku kembali dengan menggambarkan kemuliaannya kepada penduduk kampungku. Ini beragam kemuliaan yang ada pada Imam Jawad, dan ada banyak tentu kemuliaan pada Imam Hasan dan Imam Jawad alaihissalam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti kemuliaan mereka. Oke, terima kasih Ustaz. Kita silahkan Ustaz closing statement sekaligus doa mengakhiri kegiatan kita. Ya, mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam kebaikan, dalam ibadah kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara zahir dalam ibadah kita maupun secara batin dalam jaga perilaku kita, akhlak kita, dalam kemuliaan sifat kita. Kita istiqomah dalam menjaga hubungan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan beragam kemuliaan pada diri kita. Kita akhiri dengan doa, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta, wa la aiban illa satarta, wa la su'an illa sarafta, wa la hamman illa farajta, wa la su'man illa syafaita, wa la rizqan illa basatta, wa la hajatan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan kau gelincirkan kami dalam dosa kecuali engkau ampuni kami. Jangan kau datangkan bala pada kami kecuali kau palingkan bala itu dari kami. Jangan pula kau turunkan beragam penyakit pada diri kami kecuali kau sembuhkan. Jangan pula kau turunkan kesulitan kecuali kau mudahkan. Jangan pula kau turunkan rezeki kecuali rezeki itu rezeki yang mudah untuk kami. Jangan pula kau turunkan beragam kebutuhan pada kami kecuali kau tutupi kebutuhan itu pada diri kami. Ya Allah, Kau lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.